Halo historian, coba kalian lihat. Ini adalah tank asal Jerman yang memiliki bentuk nggak lazim. Nggak kayak tank-tank yang lain ya. Sekilas mirip dengan tank yang dipakai di film Star Wars. Tapi kalau di dunia nyata, fungsi dari tank ini nanti aja ya saya jelasin. Langsung aja yuk, inilah dia tank berwujud bola yang dinamai sebagai Kugelpanzer. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, berbagai konsep unik pengembangan tank muncul dengan berbagai macam bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satu ide yang unik yaitu adalah ball tank, atau tank yang berwujud seperti bola. Pada tahun 1917, Jerman adalah yang pertama menguji kendaraan lapis baja dengan konsep menyerupai ball tank ini. Prototipe yang mereka kembangkan yaitu Streifas Wagen. Kemudian pada tahun 1936, Amerika Serikat turut mencoba mengembangkan ball tank versi mereka sendiri, yaitu tank Tumbleweed. Tapi hanya sebatas coret-coret cetak biru, nggak sampai ke tahap prototipe. Lalu pada tahun 1945, saat Jerman sudah terdesak karena serangan dari berbagai macam front, khususnya pasukan Soviet, berhasil menangkap beberapa hasil prototipe pengembangan Jerman. Salah satunya yaitu adalah tank ini. Konon ya, menurut cerita yang beredar, pasukan Soviet menemukan Kugelpanzer saat berada di fasilitas militer Kumsdorf pada tanggal 21 April 1945. Itu bersamaan dengan ditemukannya tank Maus. Tapi ada juga sumber lain yang berkata bahwa pasukan Soviet menemukan tank ini dari Jepang saat melakukan serangan ke Manchuria pada bulan Agustus 1945. Pertanyaannya, bagaimana bisa tank Jerman ini ditemukan di sana? Ceritanya sih, ada teori yang berkata bahwa pada tahun 1940-an, Jerman mengirim tank ini ke Jepang sebagai bagian dari kerjasama teknologi. Nah, disebut bahwa Kugelpanzer adalah salah satu sampel yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut oleh Jepang. Entah mereka mau jadiin jadi tank kamikaze, atau jadi traktor sawah di Jepang. Nggak ada catatan yang pasti. Terus soal siapa yang menciptakan prototipe ini, kemungkinan besar adalah perusahaan Krupp. Itu cuman kemungkinan ya, nggak pasti. Terus, nama Kugelpanzer sendiri dalam bahasa Jerman artinya adalah ball armor atau pelindung berbentuk bola. Ngomong-ngomong lu sendiri, tahu nggak sih kendaraan ini kendaraan apaan? Lah, gimana sih? Ya udah, sekarang mari kita lihat yuk, seperti apa sih spesifikasi dari tank ini. Kugelpanzer memiliki bobot seberat 1,8 ton. Kemudian panjangnya 1,7 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya 1,5 meter. Ketebalan lapisan baja seluruhnya hanya sekitar 5 mm. Kalau soal senjata, menurut penelitian, diduga Kugelpanzer memiliki lubang yang sekiranya itu adalah lubang untuk senapan mesin. Entah itu MG34 atau yang lain, nggak tahu. Yang pasti, senjatanya hanya bisa satu senapan mesin. Kalau meriam, nggak mungkin. Ya, sekarang mesinnya, yaitu mesin 2 stroke atau 2 tak dengan silinder tunggal berkekuatan 25 tenaga kuda. Meski terlihat seperti kendaraan ringan, tapi jangan salah, Kugelpanzer ini hanya bisa melaju secepat 8 km per jam. Soal jarak operasional, nggak diketahui bisa seberapa jauh. Dilihat dari ukurannya ya, udah pastilah tank ini hanya dikendarai oleh satu orang. Sebagai pengemudinya, sebagai operator, dan sebagai penembak senapan mesin. Hanya bisa muat satu orang. Terus soal siapa perancang aslinya, dokumen resmi cetak biru, fungsi, kegunaan, dan kapan Kugelpanzer mulai diproduksi, tidak ada catatan yang jelas. Yang ada hanyalah bukti visual tank ini. Ya, bagaimanapun itu, meski kita berandai-andai, Kugelpanzer memang diproduksi massal untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua, rasanya juga nggak banyak kegunaannya ya.
kecepatan kurang dari 10 km per jam, ketebalan baja cuma 5 mm, senjata cuma satu senapan mesin. Apa bisa bertahan di medan pertempuran? Kalau untuk menahan tembakan peluru kaliber kecil sih oke-oke aja. Tapi kalau udah ditembakin sama peluru yang kalibernya besar, contoh lah senapan anti-tank, hasilnya nggak perlu dijelasin lagi ya. Selama ini hanya ada satu unit Vogelpanzer yang berhasil dimuseumkan. Satu-satunya itu ada di Museum Tank Kubinka yang berada di Rusia. Karena kurangnya dokumen resmi, fungsi, dan bukti foto bahwa tank ini pernah digunakan di medan pertempuran, menjadi penyebab banyaknya pertanyaan dari para pengamat militer. Bahkan ya, sempat diklaim sebagai hoax Panzer atau tank palsu ciptaan Soviet. Maksudnya itu tank yang asal-asalan aja, templok-templok dari berbagai macam peralatan Jerman, hanya sebatas untuk lucu-lucuan aja. Mungkin Vogelpanzer ini difungsikan sebagai kendaraan untuk mengintai atau menarik kabel sebagai bunker darurat, atau bisa jadi tank ini sebenarnya adalah salah satu konsep Jerman yang ketinggalan zaman. Tank yang didesain untuk persiapan perang parit namun nggak jadi karena taktik dan strategi perang udah nggak seperti di era Perang Dunia Pertama. Ya, jadi begitulah sedikit sejarah tentang Vogelpanzer, tank misterius yang konsepnya hingga saat ini nggak ada yang pernah tahu. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan kalian perbaikin aja di kolom komentar, gak usah ragu-ragu. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye semua.